Dengan sengaja, Putri mendekati Bima, melontarkan sindiran pedas tentang masa depan dan pilihan yang salah, sambil memamerkan yoga dan mobil yang katanya miliknya. Bima hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Namaku Putri, dan aku selalu percaya bahwa hidup ini adalah panggung. Panggung di mana setiap orang harus menampilkan versi terbaik dari dirinya. Versi yang paling sukses, paling bahagia, dan tentu saja, paling kaya. Keyakinan itu semakin menguat setelah aku memutuskan untuk berpisah dari Bima. Dulu, kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di kawasan yang menurutku biasa-biasa saja. Bima adalah pria baik, sangat baik malah. Tapi bagiku, kebaikannya tidak sebanding dengan ambisinya yang nyaris tak terlihat. Dia terlalu nyaman dengan kesederhanaan, terlalu tenang dengan rutinitas. Dan itu membuatku muak. Aku ingin lebih dari sekadar hidup nyaman. Aku ingin hidup mewah, dikagumi, dan dihormati. Dan malam ini adalah puncaknya. Pesta pernikahan mewah ini, di salah satu hotel bintang 5 paling megah di Jakarta, adalah kesempatan sempurnaku untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Bima, bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Udara di ballroom ini dipenuhi aroma bangga-bangga eksotis dan parfum mahal. Gemerlap lampu kristal memantul indah di gaun desainer yang kukenakan. Gaun berwarna emerald green yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan sempurna. Di pergelangan tanganku, jam tangan bertahtakan berlian berkilauan. Hadiah dari yoga. Yoga, dia adalah segalanya yang Bima bukan. Tampan, karismatik, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa seperti ratu. Malam ini, dia mengenakan setelan tuxedo rancangan desainer ternama. Rambutnya tertata rapi, dan senyumnya memancarkan kepercayaan diri. Tangannya menggenggam kunci mobil sport mewah terbaru, Lamborghini Huracan Evo Spider berwarna kuning cerah, yang terparkir anggun di depan lobi hotel. Aku bisa merasakan tatapan kagum dari setiap tamu yang kami lewati. Bisikan-bisikan kekaguman mengikuti langkah kami. Dan aku menikmati setiap detiknya. Ini adalah hidup yang selalu kuimpikan. Putri, kau terlihat luar biasa malam ini. Bisik. Yoga, tangannya melingkar posesif di pinggangku saat kami berjalan menuju area resepsi. Tentu saja sayang, aku harus memastikan semua mata tertuju padaku. Jawabku, tersenyum manis. Tapi dalam hati, aku tahu siapa target utama dari pertunjukan ini. Dan kemudian, mataku menangkap sosoknya. Di sudut ruangan, dekat bar, berdiri Bima. Dia mengenakan kemeja batik berwarna gelap, yang tampak terlalu sederhana untuk acara semewah ini. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan dia tampak biasa saja, sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Hatiku mencelos. Namun bukan karena sedih, melainkan karena rasa puas. Lihatlah dia, pikirku, masih sama. Tidak ada kemajuan. Sayang, lihat siapa itu, bisikku pada Yoga, menunjuk ke arah Bima dengan daguku. Mantan suamiku. Aku yakin dia tidak menyangka akan melihatku seperti ini. Yoga mengangguk. Senyum tipis terukir di bibirnya. Dia pasti menyesal sekarang. Aku menarik Yoga mendekat, sengaja berjalan ke arah Bima. Detak jantungku berpacu, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu Bima. Kau datang, sapaku dengan nada yang dibuat-buat terkejut. Meskipun aku tahu, dia pasti akan datang karena dia adalah teman dekat mempelai pria. Bima menoleh, matanya sedikit melebar melihatku, lalu beralih ke Yoga. Senyum tipisnya masih sama, tenang, tidak terbaca. Putri, kau terlihat berbeda. Tentu saja aku berbeda Bima, kataku. Tertawa renyah, hidupku sudah berubah drastis sejak kita berpisah. Aku rasa ini adalah bukti bahwa aku membuat pilihan yang tepat bukan? Memilih pria yang punya masa depan, yang bisa memberiku kehidupan yang layak. Aku melirik Yoga, yang tersenyum bangga. Yoga adalah pengusaha sukses. Mobil sport yang kami pakai tadi adalah miliknya. Dan kami punya banyak rencana besar ke depan. Bima hanya mengangguk pelan.
Matanya menatapku lurus. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya ketenangan yang menggangguku. Aku turut senang untukmu, Putri. Oh, ya, aku harap begitu. Kataku sinis. Kau tahu, aku selalu berharap kau bisa berubah, Bima. Tapi sepertinya kau masih sama. Terlalu nyaman dengan kesederhanaan. Aku hanya tidak bisa hidup seperti itu. Aku sengaja menekan kata sederhana dan melirik pakaiannya yang biasa. Bima tidak membalas. Dia hanya tersenyum tipis lagi. Senyum yang entah mengapa membuatku sedikit jengkel. Dia tidak menunjukkan reaksi yang kuinginkan. Tidak ada rasa cemburu. Tidak ada penyesalan yang terlihat jelas. Dia hanya berdiri di sana, tenang, seolah kata-kataku tidak memengaruhinya sama sekali. Ya, kami harus menyapa tamu lain, kataku, menarik tangan Yoga. Selamat menikmati pestanya, Bima. Aku berjalan pergi, meninggalkan Bima di sudut ruangan. Meskipun Bima tidak menunjukkan reaksi yang kuinginkan, aku tetap merasa puas. Aku telah menunjukkan kepadanya siapa aku sekarang. Aku telah memenangkan pertarungan ini. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Kilauan palsu di pesta megah ini, untuk sesaat, benar-benar membutakanku. Bima tetap di sana, di sudut ruangan, terlihat begitu biasa di tengah kilauan pesta. Tapi, aku tidak peduli. Hatiku dipenuhi euforia. Aku telah berhasil menancapkan kemenanganku. Meskipun ia tak bereaksi seperti yang kuinginkan, aku yakin, dalam hati, ia pasti merasa terpukul. Toh, untuk apa lagi aku datang dengan segala kemewahan ini, kalau bukan untuk itu? Pikiranku melayang mundur, kembali ke masa-masa di rumah sederhana kami. Rumah yang kini terasa begitu sempit dan membatasi. Aku ingat betul bagaimana ibu-ibu arisan di kompleks selalu membanggakan suami mereka yang bekerja di bank, punya mobil baru, atau bisa mengajak liburan ke luar negeri. Sementara Bima, dia hanya seorang konsultan yang pekerjaannya tak jelas, gajinya pas-pasan, dan penampilannya selalu itu-itu saja. Aku ingat wajah malu ibuku saat ditanya Tumontemonia tentang pekerjaan Bima, atau saat tetangga sebelah pamer mobil baru, sementara kami masih dengan motor butut. Bu, kenapa sih Bima harus jadi konsultan begini? Kenapa dia nggak cari kerja di kantor yang jelas, dengan gaji besar? Keluhku suatu hari pada ibuku. Ibuku hanya menghela napas. Bima itu baik, Putri. Dia pekerja keras. Hanya saja jalannya memang beda. Jalan beda apanya? Jalan biasa-biasa saja, Bu. Aku mau hidup yang lebih baik, lebih maju. Dan akhirnya, aku memutuskan, aku tidak bisa lagi menunda kebahagiaanku demi seseorang yang tidak punya ambisi. Perceraian kami berlangsung tanpa drama berarti. Bima menerima keputusanku dengan tenang. Bahkan mungkin terlalu tenang. Itu membuatku sedikit kesal. Seolah-olah ia tidak peduli. Tapi sekerong, melihatnya sendirian di pesta ini, dengan penampilannya yang sama sekali tidak berubah. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Putri, kau terlihat sangat bahagia. Suara lembut Tante Mira, salah satu teman lama ibuku, membuyarkan lamunanku. Ia tersenyum ramah, matanya menatapku dan Yoga bergantian. Tentu saja, Tante, hidupku sekarang jauh lebih baik, jawabku dengan antusias. Yoga ini seorang pengusaha muda yang sangat sukses di bidang properti. Kami sedang merencanakan banyak hal besar ke depan, Tante. Mungkin tahun depan kami akan membeli penthouse di SCB, dan kami berencana liburan keliling Eropa. Aku sengaja melebih-lebihkan, menambahkan sedikit bumbu agar terdengar lebih fantastis. Yoga mengangguk setuju, melingkarkan tangannya di pinggangku. Ya, kami sedang membangun empire kecil kami sendiri, Tante. Tante Mira tersenyum, mengangguk-angguk. Wah, Tante ikut senang mendengarnya. Kau memang pantas mendapatkan yang terbaik, Putri. Dulu Tante selalu bilang, kau anak yang ambisius dan punya impian besar. Pujian itu seperti madu di telingaku. Aku merasa superior. Seolah aku telah memenangkan lotre kehidupan. Aku terus membual tentang kesuksesan kami kepada siapapun yang lewat. Menceritakan bagaimana Yoga mendapatkan Lamborghini-nya, investasi besar yang akan kami lakukan, dan rencana hidup mewah kami di masa depan. Setiap pujian, setiap tatapan kagum, adalah nutrisi bagi egoku yang membengkak.
Di tengah keasyikanku memamerkan diri, samar-samar aku melihat beberapa tamu terkemuka di pesta itu, para pebisnis berjas mahal, wanita-wanita dengan perhiasan, berkilauan, sesekali melirik ke arah Bima, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan hormat. Bahkan, ada beberapa yang mengangguk kecil padanya. Si Oleola Bima adalah seseorang yang penting. Aku mengabaikannya. Mungkin mereka adalah kenalan lamanya, dari lingkungan yang sama-sama sederhana. Atau mungkin, mereka hanya sopan saja. Lagi pula, Bima hanyalah Bima. Tidak mungkin dia mengenal orang-orang penting di sini. Atau begitu, setidaknya yang kukira, aku terlalu sibuk menikmati panggungku sendiri, untuk menyadari bisikan-bisikan lain di sekitarku. Bisikan yang sebenarnya mengarah pada misteri yang lebih besar. Pesta terus berlangsung meriah. Namun perasaanku tidak seutuhnya stabil. Ada kegelisahan halus yang mulai menyusup di antara denting gelas dan derai tawa. Aku mengabaikannya. Berusaha tetap fokus pada misi utamaku. Menikmati sorotan dan membuat Bima Yoga di sampingku juga tampak menikmati perhatian yang kami dapatkan. Dia tersenyum ramah kepada semua orang, menjabat tangan, dan bertukar basi-basi layaknya seorang sosialitas sejati. Putri, ini Tante Indah. Yoga tiba-tiba berbisik, sedikit menarik lenganku, saat seorang wanita paruh baya yang elegan dan modis mendekati kami. Kulitnya tampak terawat, rambutnya tertata rapi, dan kalung mutiara di lehernya tampak asli dan mahal. Dia terlihat seperti wanita dari kalangan atas yang sesungguhnya. Tante Indah, senang sekali bertemu lagi denganmu, sapa Yoga dengan senyum paling menawan yang ia miliki. Ibu Indah tersenyum, menatap Yoga dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada sedikit kerutan di dahinya, seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Oh, Yoga, kamu ternyata ada di sini juga, katanya suaranya lembat, tapi ada nada yang aneh. Sudah lama ya, tidak bertemu. Sejak proyek di Bali itu, senyum Yoga sedikit memudar. Bahunya sedikit menegang, tapi ia dengan cepat menguasai diri. Ah, iya Tante, itu kan proyek lama. Sekarang saya sedang sibuk dengan investasi baru di Jakarta, jawabnya. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ibu Indah mengangguk-angguk. Begitu ya, Ibu kira kamu masih sibuk dengan pekerjaan lamamu. Dia melirik ke arahku, lalu kembali ke Yoga. Matanya seolah ingin mencari tahu sesuatu. Jantungku tiba-tiba berdebar lebih cepat. Apa maksud pekerjaan lama itu? Dan nada suaranya, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku melirik Yoga, mencoba membaca ekspresinya. Dia tersenyum padaku, tapi matanya memancarkan kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Chongd, Indah ini teman lama keluarga saya, Putri, kata Yoga, seolah ingin mengalihkan perhatianku. Dia punya butik desainer yang sangat sukses di Kemang. Oh, benarkah? Aku mencoba bersikap ramah, mengabaikan kecurigaan yang baru muncul. Senang bertemu Anda, Tante Indah. Ibu Indah hanya tersenyum tipis. Sama-sama, Putri. Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Oh, sebentar ya. Ibu melihat teman lama di sana. Dia segera pamit, meninggalkan kami berdua. Seketika itu juga, Yoga menarik napas lega. Aku bisa merasakannya. Dia benar-benar tegang. Ada apa dengan Tante Indah? Kenapa dia menyebut pekerjaan lama? Tanyaku, mencoba terdengar santai, padahal pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Ah, tidak ada apa-apa sayang, jawab Yoga, merangkulku erat, berusaha terdengar meyakinkan. Dia itu orangnya suka bercanda. Dia dulu sempat minta bantuanku untuk mengatur acara untuk salah satu klien butiknya. Mungkin itu yang dia maksud pekerjaan lama. Penjelasannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Mengatakan, ada yang tidak beres. Kegelisahan Yoga begitu kentara. Dia tampak sangat ingin pergi dari sana. Kenapa sayang? Kamu terlihat agak gelisah, tanyaku. Kali ini tidak bisa lagi menyembunyikan rasa penasaranku. Aku hanya sedikit lelah saja, Putri. Penerbangan kemarin cukup panjang, jawabnya, merujuk pada cerita palsu kami tentang perjalanan bisnisnya keluar kota. Dia melirik arlojinya.
Mungkin kita bisa pulang lebih awal? Aku sudah merasa tidak enak badan. Aku tidak sepenuhnya yakin dengan alasannya. Tapi egoku, yang masih ingin menampilkan citra sempurna, mencegahku untuk bertanya lebih jauh. Aku hanya mengangguk, mencoba meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja. Namun, retakan kecil itu sudah muncul di fasad kemewahan kami. Dan aku tidak menyadarinya akan segera melebar. Ketidaknyamanan yang kurasakan akibat pertemuan dengan Tante Indah semakin menjadi-jadi. Sepanjang sisa pesta, meskipun aku berusaha keras menampilkan senyum dan tawa yang sempurna, pikiranku terus berputar. Kegelisahan Yoga semakin kentara. Dia terus-menerus melirik jam tangannya, mencari celah untuk pamit. Setiap kali ada tamu yang mencoba mengajaknya berbincang terlalu lama, dia akan segera mencari alasan untuk menyudahi pembicaraan. Ini bukan Yoga yang biasanya. Yoga yang senang menjadi pusat perhatian. Sayang, aku benar-benar tidak enak badan. Bagaimana kalau kita pulang sekarang saja? Bisiknya. Saat lagu dansa mulai dimainkan, wajahnya memang terlihat sedikit pucat. Atau, mungkin itu hanya perasaanku saja. Karena aku sudah mulai curiga. Tapi pestanya baru mulai puncak, Yoga, ujarku. Mencoba menahan diri. Aku belum puas, aku belum melihat Bima cukup menderita. Dan aku belum cukup menikmati statusku. Kita bisa datang ke after party besok malam kalau kamu mau. Tapi, aku benar-benar butuh istirahat. Dia terdengar memohon. Dan ada nada putus asa di sana. Aku menghela napas. Akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi aku ingin mengambil beberapa foto lagi di fotobus sebelum kita pergi. Itu adalah alasanku untuk menunda. Sekadar untuk mengumpulkan pikiranku dan mungkin mencari jawaban. Saat Yoga sibuk pamit pada beberapa kenalan, aku menyelinap ke pojok ruangan yang lebih sepi. Aku mengeluarkan ponselku. Rasa penasaranku sudah memuncak, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Yoga, nama Yoga, dan kata proyek di Bali, serta pekerjaan lama yang disebut Tante Indah. Semua itu berputar di kepalaku. Ketikanku di kolom pencarian. Google terasa lambat dan penuh keraguan. Aku mencari nama lengkap Yoga dan menambahkan kata kunci seperti pengusaha properti atau investasi. Hasilnya, tidak ada yang signifikan. Beberapa akun media sosial dengan foto-foto yang sangat mirip dengan gaya hidup yang Yoga pamerkan. Tapi tidak ada berita atau artikel yang mengkonfirmasi statusnya sebagai pengusaha sukses. Justru, aku menemukan beberapa akun Instagram dengan followers yang mencurigakan banyaknya. Namun interaksi di sana terasa hampa. Foto-fotonya selalu selfie dengan latar belakang jet pribadi, yacht mewah, atau villa eksklusif. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Aku teringat cerita-cerita yang beredar di kalangan teman-temanku tentang pasangan sewaan atau paid companion yang bisa disewa untuk acara-acara sosial. Para pria atau wanita tampan yang disewa untuk menemani seseorang ke acara penting, sekadar untuk meningkatkan status, atau membuat mantan cemburu. Gagasan itu membuat tengkukku merinding. Tidak mungkin Yoga seperti itu. Tidak mungkin aku sebodoh itu. Namun, semakin aku menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Aku mencoba mencari tahu tentang proyek di Bali yang disebut Tante Indah. Aku menemukan sebuah artikel berita lokal tentang penipuan investasi properti kecil-kecilan di Bali beberapa tahun lalu. Nama Yoga tidak disebut secara langsung. Tapi, ada beberapa nama lain yang mirip dengan lingkaran pertemanan Yoga di media sosial, yang followersnya janggal itu. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang disembunyikan? Tanganku gemetar. Aku mencoba menepis semua pikiran buruk ini. Ego dan harga diriku menolak untuk menerima kenyataan pahit itu. Aku sudah mengorbankan begitu banyak, termasuk pernikahanku dengan Bima, demi mencari kesuksesan ini. Jika Yoga ternyata bukan seperti yang ia katakan, maka semua yang telah kubangun, citraku, kebanggaanku, kemenanganku di hadapan Bima, akan runtuh seketika. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselku. Dari Yoga. Putri, aku sudah di depan. Cepatlah. Nada pesannya terkesan mendesak. Aku segera mematikan layar ponselku, menyembunyikan jejak pencarianku. Aku menarik napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu panik dan paranoid. Mungkin semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Sambil berjalan keluar, menuju pintu depan, di mana kebohongan yoga akan segera terungkap dengan cara yang paling memalukan. Rasa dingin merayapi punggungku saat aku melangkah keluar dari ballroom. Meninggalkan keramaian pesta, pikiran tentang hasil pencarianku di ponsel terus menghantuiku. Ibu indah, pekerjaan lama yoga, dan profil media sosial yang terasa hampa semua. Itu seperti potenggen-potenggen puzzle yang mulai membentuk gambaran menakutkan. Aku berusaha keras mengenyahkan pikiran-pikiran negatif itu, tapi benih keraguan sudah tertanam. Yoga sudah menungguku di area lobi. Wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Ayo, Putri, kita harus segera pergi," desaknya, menarik tanganku menuju valet parking. Aku mengangguk dalam diam. Udara malam Jakarta yang panas terasa menyesakkan, seolah ikut menambah beban di dadaku. Kami berjalan melintasi area drop-off yang masih ramai, di mana deretan mobil-mobil mewah terparkir menunggu pemiliknya. Tiba-tiba, mata Yoga membelalak. Ia berhenti mendadak, membuatku hampir menabrak punggungnya. "Sial," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar, namun dipenuhi kepanikan. Aku mengikuti arah pandangnya. Beberapa meter di depan kami, di dekat sebuah Rolls-Royce hitam berkilau, berdiri seorang pria parubaya, dengan setelan jas rapi dan postur tubuh yang berwibawa. Wajahnya tidak asing. Aku pernah melihatnya di majalah bisnis, atau di televisi. Namanya Bapak Chandra, pemilik sebuah rental mobil mewah terbesar dan paling eksklusif di Jakarta. Tempat yang bahkan aku sendiri tidak mampu menyewa mobilnya, dan yang membuat jantungku jatuh ke perut. Bapak Chandra sedang tersenyum ramah dan berjalan ke arah kami. Lebih tepatnya, ke arah Yoga. "Yoga, astaga, kamu di sini rupanya," sapa Bapak Chandra dengan suara yang cukup keras. Menarik perhatian beberapa tamu yang baru saja keluar. Matanya berbinar melihat Yoga. "Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana? Mobilnya tidak ada masalah kan? Sudah siap dikembalikan besok pagi? Sesuai perjanjian?" Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Bapak Chandra menusuk telingaku seperti ribuan jarum. "Mobilnya tidak ada masalah kan? Sudah siap dikembalikan besok pagi? Sesuai perjanjian?" Otakku berputar, mencoba mencerna setiap kata. "Mobilnya? Mobil yang mana? Lamborghini yang Yoga pamerkan tadi?" Wajah Yoga memucat pasi. Semua warna di wajah tampannya hilang, menyisakan kekosongan yang mengerikan. Ia berusaha tertawa. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan. "Ah, Bapak Chandra, kebetulan sekali Bapak di sini." "Iya, mobilnya aman, Pak. Tentu saja. Besok pagi saya kembalikan." Ia melirikku. Matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. "Putri, kenalkan, ini Bapak Chandra, klien bisnis saya." Tapi, sudah terlambat. Bapak Chandra, yang tampak tidak menyadari betapa hancurnya aku saat itu, melanjutkan, "Klien bisnis? Haha, bisa saja kamu ini. Yoga, kamu kan langganan tetap di rental saya. Oh, dan kamu juga valet andalan saya kalau ada acara besar begini." Bapak Chandra menepuk bahu Yoga akrab. "Malam, ini penampilanmu bagus sekali. Sama persis seperti permintaan klien-klienmu yang lain." Totalitas memang. Darahku mendidih. Otakku membeku. "Valet andalan? Sesuai permintaan klien-klienmu yang lain?" Itu artinya Yoga bukan pengusaha properti kaya. Dia adalah seorang valet, atau lebih buruk lagi, seorang pasangan sewaan yang bekerja sama dengan rental mobil mewah untuk menciptakan ilusi kekayaan. Semua yang Yoga pamerkan, semua yang ia katakan tentang dirinya, semuanya palsu. Lamborghini yang ia banggakan, yang katanya miliknya, ternyata hanyalah mobil sewaan dari Bapak Chandra. Aku bisa merasakan tatapan beberapa tamu yang mendengar percakapan ini. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api. Rasanya seperti ribuan pisau menancap di jantungku. Rasa malu yang luar biasa menghantamku telak. Lebih parah dari apapun yang pernah kurasakan seumur hidupku. Yoga, melihat kekacauan di wajahku dan tatapan para tamu, menjadi panik.
Ia meraih pergelangan tanganku dengan kuat. Putri, kita harus pergi sekarang, desisnya. Suaranya penuh ketakutan. Ia berusaha menarikku menjauh, keluar dari lingkaran neraka yang baru saja tercipta. Tapi aku membeku di tempat. Terlalu syok, terlalu malu untuk bergerak. Suara Bapak Chandra masih bergema di telingaku. Setiap kata bagaikan palu yang menghantam harga diriku, hingga berkeping-keping. Palette and the Land. Sesuai permintaan klien-klienmu yang lain. Langganan tetap di rental saya. Semua itu berputar-putar di kepalaku, membentuk sebuah fakta mengerikan yang tak bisa lagi kusangkal. Yoga adalah penipu. Dia bukan pengusaha sukses. Dia bukan pemilik Lamborghini itu. Dia hanyalah seorang pria sewaan, bagian dari ilusi yang selama ini kubangun dengan susah payah. Aku bisa merasakan bisikan para tamu yang semakin riuh. Mata-mata menusukku, seolah menelanjangi setiap kebohongan yang kubanggakan sepanjang malam. Rasa malu itu menjalar dari ujung kaki hingga ke rambut, membakar wajahku hingga panas dan memerah. Aku ingin menghilang, menembus lantai, atau kembali. Perut Bumi Yoga masih menarik pergelangan tanganku. Putri, ayo, kita harus pergi dari sini, desisnya. Suaranya dipenuhi kepanikan dan putus asa. Kekuatannya menarikku semakin kuat. Namun tubuhku seolah mati rasa. Aku membeku di tempat. Terlalu syok untuk bergerak. Terlalu malu untuk melarikan diri. Apa maksudnya? Ini yoga, desisku. Suaraku bergetar menahan amarah dan tangis. Apa yang dikatakan Bapak Chandra? Siapa kamu sebenarnya? Yoga tidak menjawab. Ia hanya terus menarikku. Berusaha menyeretku menjauh dari tatapan menghakimi para tamu. Tapi tangannya terasa licin. Dan kepanikannya membuat cengkeramannya mengendur. Jawab aku. Yoga, mobil itu sewaan. Kan? Kamu pengusaha. Kan? Suaraku meninggi. Menarik lebih banyak perhatian. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Wajah Yoga semakin memucat. Ia akhirnya menghentikan tarikannya. Menatapku dengan mata memohon. Putri, kumohon, nanti kujelaskan. Jangan di sini. Tidak, jelaskan sekarang, tuntutku. Tak peduli lagi dengan siapa yang mendengar. Kebohongan yang selama ini ia bangun, yang juga ikut kubangun, telah menghancurkan segalanya. Yoga menghela napas panjang. Kekalahan terpampang jelas di wajahnya. Ia akhirnya mengangguk pelan. Nyaris tak terlihat. Iya, Putri. Iya, mobil itu sewaan. Aku memang sering disewa untuk akora-akora seperti ini. Sebagai pendamping. Aku minta maaf, Putri. Pengakuannya yang lirih itu terasa seperti pukulan terakhir yang meruntuhkan benteng kebanggaanku. Hatiku hancur. Bukan karena patah hati, melainkan karena rasa dipermalukan yang teramat sangat. Aku telah menjadi bahan tertawaan. Sebuah lelucon bagi seluruh pesta. Aku, yang ingin memamerkan kesuksesan, justru menjadi korban kebohongan yang paling memalukan. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan menunjuk ke arah kami. Aku mendengar potongan-potongan kalimat seperti, "Oh, jadi itu drama yang tadi?" Atau sudah kuduga, tidak mungkin semudah itu. Semua mata terarah kepadaku. Penuh dengan rasa ingin tahu dan cibiran. Dalam kekacauan itu, aku melihat Bima. Ia tidak lagi di sudut ruangan. Ia berdiri tidak jauh dari kerumunan. Menatapku dengan tatapan yang aku tidak bisa membacanya. Bukan senyum sinis. Bukan pula tatapan puas. Hanya ada ketenangan dan mungkin sedikit iba di matanya. Aku yang tadi merendahkannya, kini berdiri di hadapannya. Hancur lebur dalam aib. Inilah panggungku. Panggung yang berbalik dan menelanjangiku di depan semua orang. Rasa panas di wajahku tidak kunjung reda. Kata-kata pasangan sewaan dan mobil sewaan bergema di kepalaku. Yoga sudah tidak lagi menarikku. Ia hanya berdiri di sampingku. Menunduk. Seperti pesakitan yang menunggu vonis. Aku ingin berteriak padanya, mencacinya. Tapi suaraku seolah tercekat di tenggorokan oleh bongkahan rasa malu. Para tamu di sekeliling kami, yang tadinya sibuk dengan obrolan mereka sendiri, kini menjadi penonton drama pribadiku. Bisikan-bisikan dan tatapan menghakimi itu terasa lebih tajam daripada 1000 pedang. Aku menoleh ke arah Bima lagi.
I am a sigh. Di sana, matanya masih menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Bukan celaan, bukan pula kemenangan. Hanya semacam keheningan yang dalam. Aku merasa perutku mual. Bagaimana mungkin aku bisa merendahkan pria ini, yang sekarang menyaksikan kehancuranku secara langsung, pria yang kutinggalkan, karena ia tidak punya masa depan. Kini melihatku terjerembab dalam kebohongan. Tepat di tengah kekacauan emosional yang melanda diriku. Sebuah suara menginterupsi keramaian. Suara merdu pembawa acara pernikahan, yang sebelumnya diselimuti musik orkestra, kini menjadi fokus utama. Mohon perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian. Suara pembawa acara menggema dari speaker di seluruh ruangan. Malam yang indah ini tak akan terlaksana semegah ini tanpa kebaikan dan kemurahan hati seorang individu yang luar biasa. Beliau adalah sosok di balik kemewahan dan keindahan pesta pernikahan impian ini. Aku tidak terlalu memperhatikan awalnya. Pikiranku masih berkutat pada aibku sendiri. Mungkin ini ucapan terima kasih untuk keluarga mempelai atau sponsor lainnya. Maka dari itu, marilah kita berikan tepuk tangan meriah kepada donatur utama kita malam ini. Lanjut pembawa acara. Suaranya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Sosok yang memilih untuk tetap rendah hati, namun telah memberikan kontribusi terbesar untuk mewujudkan malam yang tak terlupakan ini. Mari kita sambut Bapak Bima Aditya. Dunia seolah berhenti. Namaku. Bukan, nama Bima, Bima Aditya, mantan suamiku, donatur utama. Kepalaku berdengung. Apa yang barusan ku dengar? Itu pasti salah dengar. Tidak mungkin Bima, pria sederhana yang kutinggalkan. Para tamu seketika terdiam. Lalu riuh rendah tepuk tangan, membahana. Gemuruh tepuk tangan itu jauh lebih meriah daripada saat aku dan Yoga masuk tadi. Semio mata kini beralih dari drama memalukan yang baru saja aku tampilkan, menuju satu sosok. Bima, aku menatapnya. Dan memang benar, Bima melangkah maju. Diiringi tepuk tangan yang menggema. Ia tampak sedikit canggung dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Tapi, ada aura tenang yang memancar darinya. Pakaian batiknya yang sederhana, yang tadi kucibir, kini seolah memancarkan wibawa yang tak bisa kubeli. Dengan gaun desainer manapun, beberapa pebisnis terkemuka, yang tadinya kulihat mengangguk hormat padanya, kini berdiri dan bertepuk tangan dengan senyum bangga. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang memutarbalikkan panggung ini dengan tiba-tiba. Aku, yang tadinya di atas, kini terjerembab di bawah lumpur aib. Dan Bima, yang tadinya kukira ada di bawah, kini berada di puncak, menjadi pusat perhatian dan kekaguman semua orang. Ini adalah plot twist yang paling kejam, yang langsung menamparku dengan kenyataan pahit, bahwa pria yang kuhina, pria yang kutinggalkan, karena tidak memiliki masa depan, adalah sosok yang paling berkuasa, paling dihormati, dan paling sukses. Di seluruh acara ini, semua kemewahan yang kupamerkan adalah palsu. Sementara kemewahan sejati ada pada pria yang sengaja menyembunyikannya. Kakiku seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Pandanganku tak bisa lepas dari Bima, yang kini melangkah naik ke panggung. Tepuk tangan riuh masih bergema, mengiringi setiap langkah tenangnya. Bukan tepuk tangan sopan, melainkan gemuruh apresiasi yang tulus. Semua mata, termasuk mata Yoga yang kini terbelalak tak percaya di sampingku, tertuju padanya. Pria yang tadi kurendahkan, pria yang kusebut tak punya masa depan, kini berdiri di hadapan ratusan orang. Sebagai donatur utama pesta termegah di Jakarta, pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Bima. Tangannya memegang erat mikrofon, sedikit canggung, tapi senyum tipisnya tetap sama. Senyum yang kini terasa begitu tulus dan berwibawa, jauh dari senyumku dan Yoga yang penuh kepalsuan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Suara Bima terdengar melalui speaker, tenang dan jelas. Saya tidak menyangka akan diberi kesempatan untuk berbicara malam ini. Tujuan utama saya datang hanyalah untuk ikut berbahagia dengan pernikahan kedua mempelai, yang merupakan teman baik saya. Ia melirik ke arah mempelai. Lalu pandangannya beralih, menelusuri wajah-wajah para tamu. Dan untuk sepersekian detik, matanya bertemu denganku. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya ada ketenangan yang menguasai.
Ketegaran itu membuatku semakin malu, semakin merasa kecil. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya percaya setiap rezeki yang kita dapatkan adalah titipan, dan adalah kewajiban kita untuk berbagi kebahagiaan itu, terutama dalam momen yang sakral seperti pernikahan ini. Lanjut Bima. Mungkin banyak yang tidak tahu tentang pekerjaan saya, karena memang saya memilih untuk tidak terlalu mengumbarnya. Saya bergerak di bidang ekspor hasil bumi. Dan alhamdulillah, bisnis ini terus berkembang, berkat kerja keras tim dan dukungan banyak pihak. Suaranya sederhana. Tidak ada bualan, tidak ada pameran. Namun setiap kata yang ia ucapkan justru memancarkan kebesaran yang sesungguhnya. Ia tidak perlu menyebutkan angka-angka fantastis atau barang-barang mewah. Kebenaran tentang kekayaannya terungkap dengan sendirinya melalui pengakuan pembawa acara dan tatapan hormat para tamu. Aku ingat saat ia dulu selalu mengatakan bahwa ia sedang membangun sesuatu yang besar. Tapi aku selalu menganggapnya omong kosong. Aku ingin hasil yang instan, kemewahan yang bisa langsung kupamerkan. Sementara Bima, ia membangunnya dalam diam, dengan ketekunan, jauh dari sorotan. Ia adalah gunung es, yang hanya menunjukkan sedikit puncaknya, sementara sebagian besar kekayaannya tersembunyi di bawah permukaan. Para pebisnis yang tadi kulihat mengangguk hormat padanya, kini tersenyum bangga. Beberapa dari mereka, aku yakin, adalah rekan bisnis Bima yang sudah lama mengetahui kapasitasnya. Mereka mungkin tahu berapa jumlah sumbangan yang Bima berikan untuk acara ini. Dan aku, yang dulu selalu merasa lebih tinggi darinya, kini berdiri di sini, menyaksikan kebenarannya terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Pria yang kutinggalkan, karena ia tidak memiliki masa depan, ternyata adalah masa depan itu sendiri. Dia adalah seorang miliarder yang memilih untuk hidup sederhana, tidak tergiur oleh gemerlap duniawi yang selama ini begitu kuinginkan. Rasa menyesal menggerogoti setiap inci diriku. Semua sindiran, ejekan, dan rasa superioritasku terhadap Bima kini berbalik menghantamku dengan kekuatan 1000 kali lipat. Aku bukan hanya malu karena yoga, tapi aku juga hancur karena kesalahanku sendiri dalam menilai Bima. Aku telah menukar berlian asli dengan kilauan imitasi. Setelah Bima selesai berbicara, tepuk tangan kembali riuh. Kali ini diiringi beberapa tamu yang menghampirinya, menjabat tangannya, dan mengucapkan selamat. Bima tersenyum dan mengangguk, masih dengan kerendahan hati yang sama. I adalah perhatian, dan aku hanyalah bayangan yang tenggelam dalam aib. Ayo putri. Suara yoga terdengar lirih di sampingku. Ia tidak lagi mencoba menyeretku, melainkan hanya memegang tanganku dengan lesu. Kita harus pergi dari sini. Aku mengangguk dalam diam. Aku tidak punya tenaga untuk membantah, apalagi untuk menghadapi tatapan para tamu. Mereka tidak lagi berbisik, tetapi tatapan mereka sudah cukup menusuk. Tatapan yang tadinya mengagumi, kini penuh dengan rasa kasihan, atau bahkan ejekan. Kami berjalan keluar dari ballroom, melewati kerumunan yang kini sibuk mengerumuni Bima. Suara obrolan dan tawa riang masih terdengar, seolah pesta ini melanjutkan kegembiraannya tanpa kami. Di luar, udara malam terasa dingin, menusuk kulitku yang masih terasa panas karena malu. Yoga memanggil valet untuk mengambil mobil. Bukan Lamborghini kuning itu. Tentu saja, itu sudah menjadi aib yang tak terhapuskan. Ia memanggil mobil lain, sebuah sedan standar yang entah dari mana asalnya. Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara kami. Yoga fokus menyetir, sesekali melirikku dengan tatapan bersalah. Aku hanya menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang buram di mataku yang berkaca-kaca. Semua impian, semua kebohongan yang kubangun, telah hancur dalam sekejap. Setibanya di apartemenku, keheningan mencekam. Aku langsung masuk ke kamar tidur, tanpa berbicara sepatah kata pun. Yoga mengikutiku, berdiri di ambang pintu, tampak ragu. Putri, aku minta maaf, katanya. Suaranya pelan. Aku tahu aku salah. Aku tidak bermaksud membohongimu seperti ini. Aku menoleh, menatapnya tajam. Air mata akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipiku. Tidak bermaksud, kamu menipuku Yoga.
Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan semua orang. Di depan Bima, aku tidak peduli lagi dengan siapa yang kubentak. Kemarahanku meledak. Yoga menghela napas. Aku tahu. Aku hanya ingin membuatmu senang. Aku tahu kau ingin hidup mewah. Dan aku tidak punya uang sebanyak itu. Jadi aku pikir, aku bisa berpura-pura. Kata-katanya membuatku semakin muak. Dia tidak sangga-sungga menyesal atas penipuannya, tapi menyesal karena ketahuan. Keluar, teriakku, menunjuk pintu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Keluar. Yoga tampak terkejut. Namun ia tidak membantah. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan jejak kekosongan di apartemen yang tadinya kupikir akan menjadi sarang kemewahan kami. Aku terduduk di lantai, bersandar pada dinding. Seluruh tubuhku terasa lemas. Memori akan ucapan Bima, kerendahan hatinya, dan betapa dihormatinya dia, berputar-putar di kepalaku. Sementara aku hanya seorang wanita yang terobsesi pada penampilan, menukar ketulusan dengan kepalsuan, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Aku ingat bagaimana aku dulu mencibir Bima, yang biasa-biasa saja. Aku selalu ingin kehidupan yang gemerlap, panggung untuk pamer, pengakuan dari orang lain. Aku buta oleh ambisiku sendiri, hingga tak melihat berlian yang sudah ada di genggamanku. Bima tidak pernah memamerkan kekayaannya. Justru ia menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Sementara aku hanya sibuk memamerkan kekayaan orang lain. Malam itu, di tengah puing-puing kemewahan yang hancur, aku menyadari betapa dangkalnya nilai-nilai yang selama ini kujunjung. Kesuksesan sejati bukan tentang apa yang kau pamerkan, melainkan tentang apa yang kau bangun dalam diam. Dan bagaimana kau memperlakukan orang lain. Aku telah kehilangan Bima, bukan karena ia tidak punya masa depan, tapi karena aku terlalu sibuk mengejar bayangan masa depan yang palsu. Penyesalan itu terasa begitu pahit, membakar hingga ke ulu hati. Pagi datang membawa rasa sakit yang tidak hanya di hati, tapi juga di kepala. Aku terbangun dengan mata bengkak dan tenggorokan perih. Apartemen terasa dingin dan kosong, tanpa kehadiran Yoga. Bukan karena aku merindukannya, tapi karena kepergiannya adalah simbol nyata dari kehancuran ilusi yang kubangun. Kemewahan palsu itu kini menjadi sisa-sisa yang memalukan. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dalam isolasi. Ponselku berdering sesekali. Mungkin dari teman yang ingin tahu drama di pesta itu, atau sekadar bergosip. Aku mengabaikan semuanya. Aku tidak punya energi, apalagi keberanian, untuk menghadapi dunia. Setiap kali aku menutup mata, wajah Bima muncul. Bukan Bima yang biasa-biasa saja di rumah lama kami, melainkan Bima yang berdiri di panggung, dihormati, disanjung, dan memancarkan wibawa yang tulus. Penyesalan itu menggerogoti. Bagaimana bisa aku sebodoh itu? Aku menukar ketulusan dan kebaikan Bima dengan kilauan palsu seorang penipu. Aku mengabaikan ambisi Bima yang nyata, yang ia bangun dalam diam, hanya karena ia tak mau memamerkannya. Aku menyadari betapa piciknya penilaianku, betapa dangkalnya aku dalam mengejar status sosial. Seminggu kemudian, setelah berhari-hari merenung dan menangis, aku memberanikan diri. Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan kepada Bima. Tanganku gemetar saat menekan tombol kirim. Bima, aku minta maaf. Aku tahu aku melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku sudah sangat keterlaluan. Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Hanya ingin kau tahu aku benar-benar menyesal. Pesan itu terkirim. Aku meletakkan ponselku dan menatap langit-langit. Menunggu respons yang mungkin tidak akan pernah datang. Atau mungkin berupa kemarahan yang pantas kudapatkan. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Aku mulai berpikir, dia tidak akan membalas. Dan aku bisa memahaminya. Aku tidak pantas mendapat respons apapun darinya. Namun, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bima. Jantungku berdebar kencang. Putri, aku sudah memaafkanmu. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Semoga kau menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya itu, singkat, padat, dan tanpa emosi yang berlebihan. Tidak ada kemarahan, tidak ada cercaan,
Tidak ada ejekan, hanya sebuah pernyataan tulus dari seseorang yang hatinya jauh lebih besar dari apa yang pernah kubayangkan. Bima benar-benar sudah move on. Dia tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak ada indikasi dia ingin kembali atau memberi kesempatan kedua. Dia sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri, jauh dariku. Pesan itu seperti pukulan telak yang kedua. Namun kali ini, itu adalah pukulan yang menyadarkan. Bima tidak perlu memamerkan apapun, karena ia sudah memiliki segalanya. Integritas, kekayaan yang dibangun dari nol, dan hati yang tulus. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia mengejar esensi. Aku tahu. Untuk saat ini, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali apa yang telah kubuang. Tapi paling tidak, aku telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Aku memutuskan untuk menjual beberapa barang mewah palsu yang kubeli demi citra dan mulai mencari pekerjaan yang lebih sederhana. Jauh dari dunia pamer dan ilusi. Mungkin aku akan kembali ke tempat yang dulu kusebut biasa-biasa saja. Namun kali ini, dengan hati yang lebih rendah hati dan mata yang lebih terbuka. Bima, di sisi lain, masih terus dengan kehidupannya yang sukses namun senyap. Sesekali aku mendengar kabar tentangnya dari media sosial teman-teman lama. Ia terlibat dalam beberapa proyek sosial di daerah pelosok, membantu petani lokal mengekspor hasil bumi mereka. Ia bahkan dikabarkan mendirikan yayasan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bukti nyata bahwa kesuksesan sejati tidak perlu diteriakan, melainkan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan aku hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang harus belajar dari kebesaran hatinya. Ini adalah awal yang baru bagiku. Sebuah awal yang dibangun di atas reruntuhan keangkuhan dan kebohongan, dengan harapan dapat menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan yang palsu.